Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sini kita akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatahil Rabbani. Nomor induk mahasiswa 0481966693 dari UPBJJ Makassar. Insyaallah di sini kita akan diminta untuk membuat 2 halaman website. Halaman pertamanya kita diminta untuk menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah, dan teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom-kolom sebagai berikut: kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan selanjutnya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya. Pertama ada kodenya, ada judul, kategori UPBJJ, lokasi, harga, jumlah, status, catatan, aksi, dan selanjutnya, dan seterusnya. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Kemudian terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, yang mana kita bisa melihat berdasarkan UT daerahnya atau kategori mata kuliahnya. Kemudian terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, dan terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat diset ulang. Yang mana di sini implementasi daripada permintaan tadi adalah ketika kita memilih filter stok berdasarkan UT daerah, akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Kita bisa cek dulu di sini. Nah, di sini kita tadi mengedit ya. Kita edit misalnya di sini. Kita tambahkan jadi 1 misalnya. Dia menjadi menipis. Kemudian Anda bisa melihat nih, tampilkan stok yang menipis atau kosong. Bisa menampilkan seperti itu. Kemudian kita di sini tidak bisa memilih kategorinya, kita pilih dulu PBJ-nya. Nanti kita akan bisa memilih untuk mata kuliah yang kita butuhkan. Misalnya di sini wajib apa aja. Kemudian kita bisa melakukan sorting. Misalnya kita ulang dulu dari awal di sini berdasarkan judulnya atau jumlahnya atau harganya. Nah, kemudian kita bisa melakukan reset kembali. Adapun di sini kita bisa lihat itu ada di sini misalnya. Nah, misalnya nih untuk mereset semua fitur. Jadi di sini ada. Kita nanti buat terakhir aja. Oke, kita kembali lagi. Di sini kita untuk menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol warna hijau, kemudian menipis warna orange atau kuning, dan kalau kosong kita gunakan warna merah. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Nah, di sini ketika dia menipis, dia akan menjadi warna kuning atau orange, warna hijau untuk kemudian ketika dia itu aman. Kalau misalnya ini kita kurangkan lagi menjadi 0 misalnya seperti itu, dia akan menjadi warna merah. Kemudian kita coba di sini ya. Kita coba di sini kita menambahkan bahan ajar baru, misalnya PWKL 4009. Kemudian judul bahan ajar misalnya SIP. Kemudian kategori mata kuliah wajib Jakarta, lokasi misalnya kita samakan saja. Kemudian harganya 100.000. Jumlah stok kita bilang misalnya kita kasih 9. Kemudian catatannya buku baru. Tambah di sini. Oke, sudah berhasil ditambahkan ya di sini ya. Nah, kemudian kita coba cek lagi ini, kalau kita tambahkan 10, apakah dia ada perubahan? Dia berubah menjadi aman. Nah,
Kemudian untuk menghindari yang namanya ada buku yang salah, kita di sini bisa mengurangi ataupun apa namanya kita tolak apabila ada kode yang salah, kode yang sama. Misalnya kita copy di sini, ini kita ubah atau kita bikin yang baru saja, kodenya kita samakan. Misalnya kita contoh, misalnya kemudian berbasis desktop, mata kuliah wajib Jakarta, kemudian harganya kita bilang 100.000 juga, jumlah stok ada 10, buku baru. Setelah kita cek, ini kita kopas tadi kan, dia tidak bisa karena sudah terdaftar, gunakan kode yang lain. Jadi saya rasa ini sudah mencukupi di sini. Kita jalan sedikit di masalah di code-code-nya. Ya, sekarang kita lanjut ke halaman yang kedua. Kita di sini diminta untuk membuat halaman tracking status pengiriman bahan ajar seperti pada tugas praktik 1 yang kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Tapi di sini perlu untuk menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut ini adalah data field yang perlu diisi. Nomor, kemudian nomornya terdiri dari delivery ordernya, tahun berjalan, sequence number. Misalnya ini untuk data awal, selanjutnya dia akan mulai melanjutkan daripada nomor yang awalnya, yang sebelumnya. Nah, kita coba cek dulu. Ini kita masuk informasi tracking pengiriman. Di sini kan sudah ada sebelumnya yang dilakukan dari nomor dari. Sekarang coba kita masuk ya. Ini kan nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan total. Coba kita cek lagi tadi ingin soalnya harus bagaimana. Di sini NIM diisi manual, nama diisi manual, ekspedisi ada regular ataupun express yang dipilih berdasarkan data. Kemudian paket bahan ajar. Di sini ada elemen select di sini untuk memilih paket. Kemudian ada fungsi date untuk mengambil local time. Kemudian total harga diambil dari paket dari harga tersebut. Kita cek dulu terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan ini terisi otomatis mengikuti kepada nomor terakhir. Kemudian kita masukkan nomor induk mahasiswa. Kemudian nama. Kita pilih ekspedisinya di sini ya. Kita regular atau express, kita express saja. Bahan ajarnya kita yang IPA. Seperti itu. Di sini mengikuti local time. Kita bisa ubah juga atau kita mau besok aja misalnya. Nah, ini tinggal tambah DO baru. Berhasil dan dia akan mengikuti seperti itu. Ini kita lihat untuk code-nya. Sini. Jadi yang ini yang tadi ya, tracking listnya. Kemudian ini untuk generate tanggalnya. Nah, ini formulirnya.
Oke, seperti itu. Nah, misalnya kita tidak mengisi ya, nanti akan muncul informasi seperti ini. Dari sini kodenya. Oke, selanjutnya kita diminta untuk bentuknya, strukturnya, projectnya adalah sebagai berikut. Oke, kita cek lagi. Di sini saya rasa sudah lumayan rapi ya. Jadi CSS-nya ada, kemudian JavaScript-nya di sini data, bahan ajar, script, stok, kemudian untuk dashboard-nya, kemudian untuk stok dan juga trackingnya di sini sudah ada. Seperti itu. Jadi kira-kira itu menurut saya. Apabila ada kurangnya, dan tentu pasti ada kurangnya, insya Allah kita akan perbaiki seiring berjalannya dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.